Baik, kita melanjutkan di part yang kelima, akan langsung membahas saham Sido. Sido muncul, punya di harga 600. Sido muncul secara teknikal dia oke lah, lumayan bagus ya. Dia closing di atas garis warna hijau. Ada potensi dia naik kembali. Masih ada potensi naik paling ke 615 lah mentok. 615. MACD dia masih belum menarik guys. MACD nya ini yang ini masih belum menarik. Tapi RSI udah lumayan lah, lumayan oke. Ya, target terdekat dia ke 600 sampai 615. Jika dia jebol 615, potensi lanjut ke 630, 650. Untuk Sido kayaknya nggak bisa cepet deh. Harus sabar juga, ini kan saham yang hitungannya lumayan lelet juga ya. Secara daily seperti itu, target ke 600 sampai 615. Kalau jebol ya 630 sampai 650. Kalau secara weekly dia memang lumayan oke ya. Lumayan oke. Selama masih di atas 550 ini garis warna merah. Selama masih di atas 550 dia masih cukup aman. Masih cukup aman. Secara MACD juga dia bagus, RSI juga dia bagus. Ya, untuk swing aja Sido silahkan cicil-cicil di area sekarang ya. Target jauh swingnya bisa sampai ke 750-an ya. Itu target jauh swing. Kalau teman-teman suka Sido ya. Kalau saya jujur seumur hidup belum pernah membeli saham Sido. Bukan karena nggak mampu beli ya, tapi karena males beli aja. Sido males dia itu, wah lama lah cuannya. Jadi mending yang lain aja kalau saya gitu. Untuk nyari 5%, 10% di saham Sido itu butuh waktu yang cukup lama, bisa sampai 1 bulan 2 bulan. Sedangkan saya scalping 10% sehari pun kecil. Woi, sombong amat. Enggak. Iya enggak kecil sih, enggak kecil. Sorry guys, sorry. Nah, untuk MLPL lanjut saja. MLPL kesimpulannya menarik ini ya, secara teknikal dia bagus. Tapi MACD-nya dia belum bagus ya, belum gauge dia. RSI-nya lumayan oke. Untuk MLPL ada potensi naik kembali ke harga 121 sampai 125. Nah inilah. Ini resist pentingnya dia, garis-garis penting dia wajib ditembus ini 125, 127. Kalau dia mau lanjut terbang. Tapi sebelum ke 125 dia ada garis juga di 118. Itu 121, mohon maaf. Dia ada garis juga di 121, itu wajib ditembus juga. 121-nya wajib nembus, 125-nya wajib nembus, 127 juga wajib nembus. Itu baru bagus. Nah, MLPL SL-nya di mana? SL di 114 aja. Kalau dia closing di bawah garis warna ungu di 114, ya boleh di cut loss terlebih dahulu ya. Ingat, kalau dia closing di bawah 114 boleh di cut loss dulu. Tapi secara teknikal dia masih ada potensi untuk naik kembali MLPL-nya ya. Semoga direalisasikan oleh bandarnya. Lanjut ada EDG. EDG ini nama sahamnya seperti nama seorang player WWE ya. Player Smackdown, EDG. Keren juga namanya. Untuk EDG dia kurang menarik ya. Kurang menarik nih. MACD-nya dia kayak gini. RSI juga arahnya turun. Untuk EDG harap berhati-hati. 5.000 nggak boleh jebol. Kalau 5.000 jangan jebol, potensi lanjut turun ke 4.800 garis warna kuning. Kalau kuningnya turun juga ya udah balik ke 4.000-an lagi. Jadi untuk EDG harap berhati-hati ya teman-teman. Yang punya EDG omnya punya di 5.700 ya. Siap-siap saja. Semoga sabarnya semakin kuat. Semoga semakin sabar maksudnya. Seperti itu saja untuk EDG ya. Kesimpulannya kurang menarik bagi teman-teman yang belum punya barang, harap dihindari terlebih dahulu. Ini sudah siap membentuk pola kayak gini, set, cus.
Oke, candle merah. Siap-siap EDG-nya PMS. Lanjut ada Taire. Taire punya di 135. Oke, ini saham yang dulu pernah ramai tapi sekarang sepi ya. Motor saya pun pakai ban Taire, ternyata bocor wae. Jadi kesimpulannya Taire tidak bagus dalam segi ban ya. Membagongkan juga ini motor. Bannya maksudnya bannya. Ban motor ini membagongkan. Kingland. Oke, untuk Taire dia chart apa ini ya? Seperti suntikan semua ya. Ya, untuk Taire kalau dapat chart yang kayak gini saya paling males ya guys. Dianalisa juga nggak enak kayak gini. Untuk Taire ini kalau kita lihat dia itu selalunya tertahan di 128, 127 ya teman-teman, lihat tuh. Kalau mau Taire, kalau suka Taire itu jangan masuk di 135 om. Ini agak stres juga masuk di sini ya. Makanya kalau beli itu jangan spekulasi tapi analisa dulu. Jangan masuk di 135, itu area TP-nya Taire. Kalau masuk di mana? 129, 128. 129 sampai 127, SL di 125 gitu untuk Taire ya. TP di 135, 140 gitu. Jadi teman-teman yang suka Taire silahkan belinya di 129 sampai 127, SL-nya di 125 ya. Ini sabar aja sih. Kalau kulihat mainnya kayak gitu terus dia. Kejaga di harga situ, nanti naik, bikin jarum, turun lagi. Ya, membagongkan juga sih cara mainnya. Membagongkan ya kan, caranya membagongkan, bannya juga membagongkan ya. Agak blunder juga kemarin saya membeli ban Taire. Tahu gitu mending miselin aja atau IRC ya kan. Oke, lanjutlah ke Das. Taire paham ya tadi ya, udah cukup lah ya Taire. Das punya di 6025. Ya oke lah, 6025 minus 1000 poinan. Untuk Das kesimpulannya kalau kita lihat dari teknikal dia cukup ya lumayan oke lah ya, lumayan oke ya. Dia masih ketahan di garis warna ungu. Selama dia masih di atas 5000 atau closing di atas 5000 itu masih oke-oke aja sih. Ya di atas 5000 atau garis terakhir dia ada di 4700 lah. 4700 nya Das itu nggak boleh nembus ya, yang merah ini ya. Masih ada potensi untuk naik kembali untuk Das. Target terdekat dia ke 5400. Target dekat dia ke 5400, 5600. Kalau jebol potensi lanjut ke 5700 garis kuning. Kalau kuningnya dijebolin juga ya udah itu potensi ke 6000 lagi untuk Das ya. Oke lah, yang suka Das ini boleh, ini area mencicilnya Das di sini juga boleh. 5200 sampai 5000. SL-nya di 4700 gitu boleh, atau mau bikin area belinya lebih jauh lagi di 5200 sampai 5100, mohon maaf ya, kita kasih area belinya 5100 sampai 4800, SL-nya di 4500 gitu boleh. Piramid tapi ya, caranya piramid. TP-nya di 5500, 5800 sampai 6000 gitu. Itu Das ya. Area plan-nya kayak gitu. MACD-nya dia tinggal nunggu GC aja, RSI-nya udah mulai menarik, oke. Tinggal nunggu momentum aja ini. IHSG-nya hijau, dia bakal kena kerek. Oke, pantau besok Das hari Senin atau Minggu besok, dipantau aja Das-nya ya. Lanjut di saham yang terakhir di part ke berapa ini? Part ke-5 ya, Naik. Saham Naik dia itu sesuai dengan namanya ya, kemarin-kemarin selalu naik dan hari ini dia turun untuk menghindari kena sempritan dari BEI Puma. Untuk menghindari Puma makanya dia kasih candle merah. Oke, kalau kulihat dia bikin polanya bagus ya.
merah, candle hijau 2, terus merah lagi, candle hijau, merah lagi, candle hijau 2, ini merah lagi. Apakah dia akan candle hijau lagi? Bisa saja. Bisa saja. Tapi ingat ya, ini sudah sangat-sangat dipucuk. Sudah sangat-sangat dipucuk. Naik punya di 675. Itu hati-hati Om ya. Kalau punya di 675 ini hati-hati. Saya tidak pernah mengajarkan kepada member grup, tidak pernah mengajarkan kepada teman-teman grup untuk membeli saham yang ada di harga atas. Ini kalau Omnya beli di 675, berarti Om itu member baru mungkin ya. Member baru. Mungkin saja ya, husnuzonku Om udah lama tapi nggak pernah belajar dari grup saya gitu. Karena apa? Saya selalu bilang jangan pernah beli pucuk, jangan pernah beli pucuk, jangan pernah jadi FOMO sapiens. Orang yang membeli di area pucuk sebagai pahlawan bursa, itu jangan. Kita lihat dari MACD dia udah nggak bagus, RSI juga udah mengerikan, apalagi kita lihat chartnya yang kayak gini mengerikan. Om pernah lihat chartnya kayu enggak? Kalau nggak kayu, visi deh. Coba Omnya cek saham visi dan kayu di harga 600 kayak gimana. Itu coba dicek ya. Ya udah kita cek aja deh, kita bantu cek. Barangkali Omnya sibuk nanti. Saham kayu. Oke. Ini nih. Dia pernah membuat kalau kayu kurang indah ya. Visi aja deh, visi. Yang udah jelas tahu. Visi ini indah banget dengan tuh. Waduh. Ini cara naiknya itu hampir sama kayak naik ya kan. Sampai ke harga 600-an, 675-an. Terus dia bikin candle yang kayak gini, set, jepret. Nah, ini orang yang beli di sini, ini sudah dipastikan kena kantong kering ya, atau alias dompetnya kering. Terus dia mulai naik lagi, mancing retail lagi, dan seperti ini lagi, jepret lagi. Ya seperti itulah. Ini hampir sama dengan saham yang Om request, yaitu naik. Maka kalau Om mendapati saham yang kayak gini, ini paling saya hindari deh. Gak pernah saya rekom juga. Saya gak pernah merekom saham yang udah kayak gini. Kayak Wifi, itu kan saya udah gak pernah merekom Wifi. Walaupun dia itu naik terus ya, bodoh amat. Mau dia naik terus, mau dia beggar juga bodoh amat. Intinya kalau dia udah naik tinggi, saya nggak akan pernah beli, nggak akan pernah rekom gitu. Jalan rezeki itu banyak, gak harus di saham-saham yang terlalu beresiko gitu. Kita harus punya prinsip, harus punya mindset. Carilah saham yang di bawah, jual di harga pucuk gitu. Daripada beli di harga pucuk, jual di harga bawah, ya wassalam. Oke, kita lanjut di part yang terakhir nanti ya. Bye-bye.